museum heritage. Ini piramid, oke. Jadi ini kampak dan segalanya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan generasi kelima hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa. Share. Ya, terima kasih Ibu Dr. Gemala Hatta. Saya sangat luar biasa nih hari ini. Jadi terbuka lagi sejarah tentang rekam medis ya, dan ternyata dari Maros ya Ibu ya, yang di 45.000 tahun yang lalu ya. 45.500 tahun ya, yang lalu. 45.500 persisnya di Maros. Teman-teman yang mungkin dari Maros ini cukup berbangga. Nah, jadi kalau dilihat tadi perjalanannya dari Maros di Indonesia, kemudian kita lihat di Yunani, di Mesir, sampai dengan ternyata di Indonesia di Candi Borobudur juga ada, gitu ya Bu ya. Nah, termasuk tadi Ibu juga menyinggung tentang perkembangan sekolah di Indonesia. Yang tadi awalnya Bu Gemala hanya satu-satunya dulu ya Bu, sekarang sudah 72 di Indonesia. Dengan harapan nanti berarti PMIK ini semakin berkiprah di dunia, sehingga dalam rangka mengembangkan informasi kesehatan di Indonesia khususnya dan di internasional pada umumnya. Jadi sangat luar biasa saya bisa dapat informasi yang cukup banyak dari Bu Gemala Hatta. Mudah-mudahan para partisipan ini menikmati atau mungkin menerima segala informasi ini menjadi hal yang positif sehingga memperkaya wawasan teman-teman di dalam sejarah dan perkembangan rekam medis di Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Kemudian saya akan masuk walaupun sedikit agak telat 5 menit kalau dilihat dari rundown acara. Memasuk pembicara kedua yaitu Ibu Riris Dian Hardianti. Saya akan sampaikan, beliau akan mengenalkan tentang ICD-11. Saya akan bacakan CV-nya. Ibu Riris sudah ada ya, saya yakin. Ini dari panitia mau ini? Ya. Ya, jadi saya akan bacakan kurikulum VT Ibu Riris Hardiani SKM MKM. Beliau saat ini berkantor di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes ya, kita tahu beliau. Kemudian kalau dilihat riwayat pekerjaan dan pendidikannya, beliau di staf bidang jaminan kesehatan, kemudian sebagai anggota tim coding NCC gitu ya pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, sebagai wakil kepala instalasi MIK RSUP Persahabatan 2004 sampai 2015. Kemudian pendidikan D3 FKM UI, jurusan MIK dan rekam medis, S1, jurusan Biostatistik dan Informasi Kesehatan. Kemudian S2-nya FKM UI, jurusan Biostatistik. Beliau juga terlibat di dalam WHO Family International Classification Conference Seoul pada tahun 2018. Kemudian ada WHO Family International Classification TOT ya, Training of Trainers for Improving Morbidity and Mortality Statistic di Kuala Lumpur 2017. Kemudian mengikuti ya Case Mix Summer School di Prancis 2017. Kemudian ada WHO Family International Classification ICD-11 di Tokyo 2016. Jadi itu yang bisa saya bacakan, sangat singkat. Mudah-mudahan nanti di dalam diskusi bisa kita memperkaya bagaimana beliau terlibat di dalam ICD-11 ini. Silakan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Riris. Bu Riris sudah ada kah? Sudah hadir, mohon izin. Oke, monggo. Iya, untuk share screen. Ya, panitia bisa dibantu? Sebentar. Saya harus sebentar. Teman lama Bu Riris ya? Iya, sudah lama kita tidak Iya, ternyata bertemu di dunia online ya Bu ya? Iya, apakah sudah terlihat slide show saya? Terlihat jelas Bu Riris. Baik, terima kasih Bu. Jadi terima kasih atas kesempatannya ini hari ini bisa bertemu lagi dengan Bu Hoziza, ketemu dengan guru saya juga senior-senior di rekam medis. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengenalan ICD-11 ini ya. Jadi sebelumnya ada video yang ingin. It all starts with the code. It doesn't look like much. Just a few letters and numbers. But it's a very important code because it's about a person's health.
It's about a pregnancy, a birth, a disease, an injury, an outbreak, a death. It's a code with a long and winding journey. Or clinic. But it doesn't end there. It joins up with other codes in databases in cities, regions, and countries. It becomes a small but important part of a big picture. It's used to monitor the health of populations large and small, to plan how services are delivered and resources are allocated, to help diagnose diseases and detect changing disease patterns. And where does this code come from? The International Classification of Diseases, or ICD. ICD is a common language used all over the world by doctors, nurses, policymakers, researchers, and many others to classify diseases and conditions so they have the best possible picture of everyone's health. Around the world, more than 100 countries use ICD to record the reasons people die, to monitor the health of their populations, and to help make financing decisions about their health systems. The world needs better health data, and ICD is delivering it. It's another way the World Health Organization is building a... Baik, Bapak Ibu, itu tadi video sekilas tentang ICD-11. Mungkin bagi yang teman-teman yang ingin mengakses ICD-11 bisa dilihat, bisa di-scan di QR code ini ya, bisa dilihat di sini. Jadi mungkin kita bisa sama-sama membuka ICD-11-nya. Jadi, halo, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Ya, makasih. Kalau tadi disampaikan videonya, tapi mungkin saya coba tadi videonya sempat saya translate apakah tulisannya, tapi sepertinya tidak begitu jelas terlihat ya translatannya. Tadi Bu Gemala bilang juga kita coder itu juga memang harus meningkatkan kompetensi kita juga gitu. Makanya mohon maaf slide saya dalam bahasa Inggris ya, biar memudahkan juga nanti kita untuk mengimplementasikan gitu. Kalau kita udah familiar dengan bahasa Inggris itu nanti kalau kita menggunakan ICD-11 itu akan lebih sangat mudah gitu ya. Nah, jadi ini versi yang lama. Jadi di dalam WHO Family Classification itu ada dibagi 3 ini, ada related classification, reference classification, dan special. Halo Ibu. Ya, halo, Bu. Suara saya putus atau jelas, Bu? Putus-putus tadi, Bu Riris. Putus-putus ya? Kalau sekarang udah jelas belum, Bu? Jelas. Ini Tapi internetnya putus-putus. Iya. Bisa saya stop video dulu biar lebih ini bandwidth-nya ya, Bu. Iya, bisa biar jadi. Nggak terputus. Ini mungkin internetnya iya. Sorry, saya stop video dulu ya. Ini mana sih? Ya. Jadi reference classification ini yang kita gunakan sekarang. Kemudian juga ada ICF ini untuk rehabilitasi medik. Kemudian ada lagi International Classification of Health Intervention, ini ICI. Jadi ICI ini dulu mungkin waktu zaman saya dengan Bu Oneng, Bu Hozizah, mohon maaf, itu kita masih menggunakan ICOPIM ya, Bu Hozizah. Nah ini WHO menggantikan ICOPIM ini dengan ICI gitu. Tapi ini di Indonesia, di kita ini belum kita pakai ya, karena saat ini kita menggunakan ICD 9CM. Kemudian
related classification ini klasifikasi yang berhubungan dengan reference classification. Jadi ada ICPC untuk di puskesmas, kemudian juga ada ICE-CI gitu ya, ini bisa dibaca oleh teman-teman nanti, dan juga ada versi khusus gitu ya, ICD terkait dengan onkologi, kemudian juga dengan kasus jiwa gitu ya, terus kemudian juga untuk neuro ini, nah ini bisa, ini adalah versi ICD yang saat ini masih berlaku ya. Nah, kok mati? Ya. Silakan. Ini slide-nya kok nggak mau bergeser? Ini nggak mau bergeser sebentar. Oh itu screen-nya. Iya sebentar. Atau dari panitia Bu Iris bisa bantu? Boleh. Kalau ini your internet connection is unstable nih, mohon maaf. Apa boleh dibantu dari panitia? Iya, mungkin panitia kali supaya lebih smooth. Sebenarnya harusnya saya, karena nanti saya mau switch itu sih Bu, switch tabel. Saya coba lagi ya. Nah, terlihat sekarang ya Bu, ya, ICD revisi ya? Sudah. Jadi revisi ICD sendiri ini apa namanya, rata-rata dari mulai pertama kali ICD pertama itu di awal abad ke-19 itu makan waktu antara 7 ICD 9. Nah, di revisi yang ke-10 itu proses revisinya memakan waktu 15 tahun. Nah, dari ICD 10 ke ICD 11 ini yang mulai di launching 2018 itu proses updatingnya itu sangat panjang, jadi sudah hampir 3 dekade ya, 28 tahun itu baru dilakukan revisi terkait dengan ICD 11 ini. Jadi ICD 11 itu apa sih gitu ya? Jadi ini adalah international standard. Jadi standar internasional yang digunakan untuk pencatatan, pelaporan, terus mengukur pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi ini bisa untuk mortality statistik untuk morbiditas, dan yang paling baru di dalam ICD-11 ini ada tentang patient safety ya, quality and safety. Kemudian juga untuk di primary care, untuk di puskesmas, kemudian juga ini bisa digunakan untuk menghitung biaya pelayanan kesehatan, kemudian juga untuk mengukur progres pencapaian SDGs, dan juga digunakan untuk dokumentasi klinis. Nah, kenapa WHO mendorong negara-negara yang menjadi anggotanya ini untuk menggunakan ICD-11? Itu karena less training, jadi tidak dibutuhkan training yang banyak untuk penggunaan memakai ICD-11 ini, karena sangat user friendly. Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai coba, teman-teman bisa lihat bahwa itu sangat mudah gitu ya, kayak kita pakai nyari search engine di Google gitu, itu seperti itu aja gitu. Kemudian ini sangat detail, ICD ini sangat detail, dan informasi klinisnya itu sangat banyak gitu ya. Kemudian juga mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini ya terkait dengan kedokteran gitu ya. Kita sekarang ini ICD 10 itu tuh udah jauh banget ketinggalan gitu ya. Tadi udah revisinya itu udah 28 tahun udah lewat, dari 30 tahun baru hampir 30 tahun baru direvisi. Kemudian ini banyak sekali perkembangan penyakit-penyakit yang tidak bisa kita dapatkan kodenya di ICD-10 gitu. Nah, sekarang kalau di ICD-11 ini lebih banyak kode-kode diagnosis yang dimasukkan dan sangat detail. Kemudian ICD-11 ini dia sudah siap untuk e-health, ya. Jadi sangat mendukung nanti rekam medis elektronik gitu. Jadi karena disusun oleh para ahli IT yang dari berbagai negara, jadi memang sudah sangat mendukung untuk era saat ini gitu ya, di mana lingkungannya sudah elektronis gitu ya. Nah, kemudian juga
dia ada linkage, ya, ada hubungan relevan dengan klasifikasi yang lain gitu, terminologi yang lain gitu, misalkan kayak SNOMED City atau jadi terminologi banyak. Kalau teman-teman nanti buka itu ada sinonimnya, ada match termnya apa gitu, jadi sangat sangat detail gitu dan apa namanya definisi dari suatu penyakit itu juga dijelaskan di dalam ICD-11 ini. Kemudian dia ada translasinya juga gitu ya sudah ada beberapa negara yang melakukan translasi untuk ICD-11 ini. Nah, ICD-11 sendiri mulai direvisi itu 2007, kemudian 2018 itu rilis pertamanya, kemudian halo? Ya, oke. Di 2000 putus jelas? Jelas. Mohon maaf ya. Kemudian ini nanti akan mulai berlaku di 1 Januari 2022 gitu ya, pemberlakuannya. Nah, ICD-11 ini merupakan kolaborasi dari para ahli dari banyak negara gitu ya. Jadi ini memang proses ini kalau menurut WHO ini proses yang tidak pernah dilakukan pada revisi-revisi sebelumnya dengan melibatkan banyak negara gitu ya, sampai 55 negara yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan ICD-11 ini gitu ya. Jadi banyak yang terlibat itu bukan hanya klinisi, tapi juga organisasi profesi seperti ahli statistik, kemudian juga dari perekam medis juga ada perwakilannya gitu ya. Dan ini sudah dilakukan testing di beberapa negara dan juga ada 99 negara yang mengajukan proposal untuk ICD-11 ini gitu. Nah, fondasi dalam penyusunan ICD-11 ini inputnya dari ICD-10 yang tadi pertama kali saya jelaskan tadi gitu ya. Awalnya masukannya memang dari ICD-10 juga, kemudian tadi dari ICD-O, dari ICI, kemudian dari ICF gitu. Nah, ini digunakan untuk membangun ICD-11. Kemudian ICD ini disusun transparan gitu ya. Jadi kalau misalkan satu negara ingin mengajukan, itu bisa mengajukan proposal lewat di websitenya itu. Jadi ada namanya Orange Browser, kita bisa taruh proposal itu di websitenya, nanti diverifikasi oleh tim. Jadi di dalam HUFIC itu ada komite-komite, salah satunya CSEX, kemudian Mortality Reference Group, Morbidity Reference Group, Functioning and Disability Reference Group, dan ada yang terbaru ini adalah Traditional Medicine Reference Group. Nah, ini yang melakukan proses verifikasi. Saya sendiri kalau di acara-acara HUFIC itu lebih terlibat ke Morbidity Reference Group sama ke CSEC gitu ya, untuk verifikasi. Nah, ini baru keluarlah nanti kode-kode yang sudah ditetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita mau lihat browsernya itu seperti ini, jadi bisa langsung ke, kalau tadi udah QR code-nya di scan tadi, bisa langsung ke icd.who.int ini ya. Saya coba sebentar ke, nah, apakah terlihat browsernya Bapak Ibu? Belum Bu. Oh, belum berpindah ini ya? Belum, layar kosong, blank. Oh, alah, sebentar. Ya, udah oke. Apakah sudah? Ya, jadi ini browsernya ya. Sebentar. Browser untuk ICD
11 ini gitu ya. Jadi di sini ada dua, jadi kita bisa lihat browsernya, kemudian juga ada coding toolnya ya. Nah di sini, nah ini coding toolnya. Coding toolnya ini dia nanti seperti indeks di kita, kalau di ICD kita itu yang volume 3 gitu ya. Nah ini kita akan sangat mudah sekali juga nanti menggunakannya. Coba saya pindah ke Alt Tab. Nah, saya coba sebentar. Ini mau Alt Tab kok jadi ini ya. Ini hang lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini internetnya. Sebentar deh. Kok nggak mau bergerak ya? Aduh, sebentar. Kok nggak mau ya? Aduh. Ini tadi, jadi ICD-11 coding tool tadi yang saya jelaskan seperti indeks tadi itu, dia punya ada word list-nya, ada match entities, jadi bisa ada sinonimnya gitu. Jadi ini akan sangat memudahkan teman-teman nanti untuk mencari kode diagnosis yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini contoh kalau kita ingin mencari kanker kolon gitu ya. Jadi kita tinggal ketik di coding toolnya. Saya mau pindah ke ini lagi ya. Bentar. Tab. Kok pause terus sih? Jadi kalau kita mau cari kanker kolon gitu ya, jadi tinggal cari aja kolon gitu kan. Ini mau cari apa di kolon, kita klik ini. Nah ini CA, klik lagi malignant. Nah ini dapat malignant neoplasm of colon gitu ya. Ini kodenya ini. Nah ini kalau kita mau lihat detailnya seperti apa. Nih. Kemudian dia ini ada matching terms-nya, jadi terminologi yang lain yang sesuai gitu ya. Kemudian ada di sini namanya post coordination, jadi dia harus ini mandatory ya, jadi memang harus ditambahkan gitu ya. Nah ini seperti ini, diklik jadi ini volume satunya gitu ya. Jadi dia tuh linkage, jadi tinggal klik aja gitu ya. Sangat memudahkan gitu ya. Nah ini ada spesifik anatominya gitu kan. Seperti itu. Jadi kodenya nanti begini, 2B90
titik Z pakai dan gitu ya, pakai tanda dan, kemudian ditambahkan anatominya di kolonnya gitu ya. Ini tambahkan kode untuk anatominya. Kemudian kalau ada lagi sampai histopatologinya, kalau memang ada, ini bisa langsung di coding juga gitu ya. Jadi, sorry. Nah, ini apa namanya? Begitu detailnya ICD-11 yang dibuat oleh WHO ini gitu. Kemudian, ini mohon maaf ya saya berpindah-pindah karena biar real bisa nyoba gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Monggo. Soalnya di Alt Tab itu nggak mau geser dia. Ini tadi. Kalau ini juga sama ya, kalau kita mau cari osteoartritis tadi ya, kita cari osteoartritis gitu, nanti kita klik kita klik lagi nih tadi yang seperti saya contohkan tadi gitu, jadi tinggal diklik lagi nih-nya, terus kemudian yang baru itu kalau di ICD-10 ini kan kita nggak ada laterality-nya, nggak ada gitu, jadi mau kanan kiri gitu itu ada gitu ya, teman-teman mungkin bisa lihat ini karena dia di lutut kanan, jadi ya kita pilih kodenya ini gitu ya, yang paling atas ini yang osteoarthritis of knee unspecified right gitu, yang FA01.Z dan ini apa namanya extension code-nya gitu. Nah ini sangat detail di ICD-11 seperti ini. Kemudian ICD-11 sendiri itu terdiri dari 26 chapter ya. Kemudian ada, kalau tadi kita link ke browsernya, itu ada nanti namanya special tabulation list. Nah ini untuk isinya itu untuk apa namanya penyebab infeksi, agen-agen penyebab infeksi ya, kayak misalkan Mycobacterium TB gitu, itu ada gitu ya. Kemudian ada seksi untuk functioning ya, untuk rehabilitasi medik. Yang baru ini adalah traditional medicine ya. Kemudian juga ada extension code tadi yang kode X tadi. Nah, struktur kode pada ICD-11 ini alfanumerik ya. Tapi jadi startnya itu dari 1A00.00 gitu ya, sampai ZZ9Z.ZZ ini ya. Jadi kalau apa namanya bab 1 sampai 9 ini kita menggunakan di ICD-11 ini menggunakan kode angka ya. Jadi depannya angka nih 1 gitu. Itu adalah kode untuk bab 1 gitu. Tapi di bab 10 sampai 26 ini menggunakan huruf gitu ya. Jadi hurufnya itu BA00. Ini adalah kode yang ada di bab 11 gitu ya. Nah, di dalam ICD-11 ini huruf O dan I itu dihilangkan gitu ya. Kenapa dihilangkan? Ini supaya menghindari terbaca 0 dan 1 gitu. Jadi mungkin untuk di programmingnya juga lebih mudah gitu. Kemudian kode yang diawali dengan huruf X itu tadi adalah extension code gitu ya. Jadi tadi yang contohnya yang untuk laterality gitu ya. Kemudian kalau di akhir huruf Y itu ada di akhir kode itu ada huruf Y, itu apa? Itu adalah menerangkan tentang other specified gitu. Kalau huruf Z itu adalah unspecified. Jadi kalau di ICD-10 itu kan kalau Y itu kan titik 8. Kemudian kode Z itu adalah titik 9 gitu ya. Jadi kode Z ini adalah untuk yang unspecified kalau di ICD-11 gitu. Itu kemudian perbedaan antara ICD-10 dengan ICD-11 ya. Jadi kalau ICD-10 itu menggunakan Roman ya, huruf Romawi. Tapi kalau di dalam ICD-11 ini menggunakan angka tadi ya 1, 2 sampai yang 9 gitu ya. Kemudian minimal itu ada 4 karakter. Minimal itu adalah 4 karakter.
Kemudian ada 2 level lagi subkategorinya seperti yang saya contohkan di sini adalah akut kidney failure gitu ya. Sorry. Ini ada lagi subkategorinya chronic kidney disease stage 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian coding skema pengkodeannya itu ini di huruf kedua, yang kedua itu selalu huruf. Jadi kayak G, B, nah terus tadi 1A gitu. Jadi yang keduanya itu selalu huruf gitu ya. Jadi apa sih namanya? Tapi tidak ada huruf I karena khawatir terbaca L gitu ya, atau I, kemudian tidak ada 0 ya, 0 gitu. 0 itu nggak ada di huruf di kedua, di digit kedua ya. Kemudian karakter pertamanya itu tadi 1, bisa 1 sampai 9 tadi, kemudian sampai huruf Z ya. Nah, yang berbeda lagi itu ada dagger dan asterisk. Sistem ini udah nggak ada lagi gitu. Ini yang kalau di klaim Inasi Bijis juga sering ribut terkait dengan dagger dan asterisk ya. Nanti di telepon ini nggak ada lagi gitu. Dagger dan asterisk ini gitu. Kemudian yang tidak berubah dari ICD-11 ini terkait dengan chapter-chapter tentang maternal, perinatal, kemudian cedera, tumor itu tidak berubah, dan kemudian juga mortality rule itu juga sama seperti ICD-10 gitu ya. Kemudian hal-hal yang baru di dalam ICD-11 yang bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan kode-kode yang memang sebelumnya itu nggak ada gitu. Kayak antimikrobial resistan itu sangat detail di dalam ICD-11 ya. Kalau kayak sekarang pakai ICD-10 terutama untuk implementasi JKN, itu kita mau cari di Mungkin Bu Riris ini ya, putus kah? Ini agak nge-lag ya mungkin ya koneksinya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, putus. Kita tunggu ya Bapak Ibu, mohon sabar sebentar. Ini gangguan koneksinya Bu Riris sepertinya. Halo Ibu, Iya. Dari tadi saya ngomong tapi itu ya, aduh mohon maaf. Putus Bu Riris, nggak apa-apa, bisa lanjut. Ini internetnya yang nggak jelek banget. Ya nggak apa-apa kondisi. Dari tadi saya terus bicara tapi nggak tahu itu putus. Mohon maaf ya. Apa-apa. Monggo, ini lebih bagus. Ini saya udah share screen. Iya. Sudah jelas sekarang lebih jelas. Tadi missingnya sampai di mana saya hilang ya Bu? Iya, dari contoh-contoh yang dipisahkan dari ICD-11 ini Bu. Iya ya. Ya, jadi ini untuk penyakit katup jantung ini sangat detail dalam ICD. Kalau di ICD kan kebanyakan lebih banyak ke rematik jantung gitu ya. Nah, ini lebih detail. Kemudian post prosedural itu juga sangat detail ya, yang kita pakai di chapter 19 kalau di ICD 10 ya. Kemudian diabetes juga seperti itu. Diabetes itu sangat detail dijelaskan di dalam ICD-11 ya. External cause-nya juga gitu ya. Akan lebih detail di dalam ICD-11. Ini kenapa nggak mau? Nah, ini chapter-chapter yang berubah di dalam ICD-11
ya. Di sini ada mental, behavioral, and neurodevelopmental disorder ya, jadi juga strukturnya berubah. Kemudian kode-kode baru yang teman-teman juga tahu ya, gaming disorder itu yang sebelumnya nggak ada, maaf, ini ada di dalam. Nggak kelihatan, Bu Riris. Halo ya Bu. Nggak kelihatan. Jelas Bu. Nggak kelihatan layarnya Bu. Halo. Iya. Layarnya nggak terlihat Bu. Iya, nggak muncul Bu. Halo. Iya, Bu Riris suara saya nggak Layarnya apakah terlihat Ibu? Tidak Bu. Sudah share screen ini. Di close dulu, mungkin di close, mungkin karena koneksi tadi ya agak. You are screen sharing. Tapi nggak muncul di saya. Mungkin di teman-teman yang lain apa muncul? Tidak muncul Bu. Iya, tidak muncul juga ya. Mungkin ini ya, ini internetnya Stop share dulu, di stop share dulu. Ini banget ya lemah. Saya udah stop. Nah, udah Bu. Udah screen share ini juga. Oh iya, bandwidth-nya low. Iya, bandwidth dari Bu Ririsnya lemah ya? Iya, bandwidth-nya low. Apakah terlihat Bu? Nggak ada Bu. Tidak muncul Bu. Mungkin apa Bu Iris itu? Enggak ya? Atau bisa dibantu sama kita Bu? Di sini ada Pak Yoga. Ya, bisa dibantu panitia mungkin ya. Ya, ini koneksi Bu Iris hilang lagi ya? Ya, Bu Riris hilang lagi Bu. Hilang lagi ya. Kita konfirmasi. Ya, jadi Bapak Ibu memang resiko kegiatan seperti ini memang di jaringan ya. Jadi mohon maklum ya, di luar kendali kami semua panitia tentunya ya. Mohon maaf sekali ini IndiHome-nya, aduh, mohon maaf sekali. Iya, nggak apa-apa Bu Riris. Ini kalau Zoom meeting kalau manis seperti ini, Iya. unpredictable. Mohon maaf, apakah saya sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu, sekarang Bu. Aduh, astagfirullah. Iya, oke, sudah bagus. Mohon maaf ya Ibu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa namanya? Jadi, ini yang berubah ya tadi chapter di mental jiwa ya. Kemudian juga untuk chapter 8 itu tentang nervous system ya. Jadi dia ini lebih clinical restrukturisasinya. Kemudian cerebrovascular disease. Jadi stroke itu tuh masuk di dalam chapternya nervous system gitu. Jadi kalau dulu kan masuknya ke circulatory ya, masuk ke chapternya I di ICD-10 gitu ya. Kalau sekarang sudah masuk ke nervous system gitu ya. Nah, kemudian juga untuk chapter tentang mata ya, ini sangat detail gitu ya. Nah, yang menarik lagi di dalam ICD-11 ini terkait dengan keselamatan pasien ya. Jadi kode-kode untuk keselamatan pasien ini sangat detail ya. Jadi kalau ke depannya memang di dalam rekam medis itu detail tertulis, ini akan mudah sekali untuk teman-teman mengkode ini gitu ya. Ini sebagai contoh misalkan kasus jadi pasien datang dengan perdarahan intrakranial gitu ya, terus dikasih terapi antikoagulan warfarin gitu obatnya. Nah, ternyata setelah
setelah dilihat di catatannya gitu, ternyata pasien itu dapat double gitu ya, selama beberapa hari dia dapat dosis yang lebih gitu ya. Nah, kemudian ini kan apa namanya, ini adalah salah satu insiden keselamatan pasien gitu ya. Jadi ini cara mengkodenya itu kita kode cause-nya, penyebabnya, kemudian juga kita mengkode mekanisme terjadinya itu, dan kemudian baru apa namanya, actual harm-nya gitu ya. Jadi ini kodenya ya, jadi di kode yang PH80 dan XE9AC ini untuk penyebabnya, yaitu exposure to drug therapeutic intent and warfarin. Jadi apa namanya, exposure kepada obat tadi ya, obat warfarinnya tadi gitu ya. Kemudian mekanismenya gimana gitu, itu tadi overdosis, dosisnya terlebih gitu ya. Kemudian ini actual harm-nya, jadi intracranial hemorrhage-nya di coding gitu. Jadi codingan untuk patient safety ini seperti ini gitu. Nah, yang menarik lagi, perubahan yang cukup krusial menurut saya di dalam ICD-11 ini adalah rule terkait dengan morbidity. Ini yang sangat berbeda dengan apa yang kita anut gitu ya. Jadi kalau di ICD-10 itu kan ada apa namanya, reason for admission, dan juga kalau misalkan memang yang sekarang kita anut di dalam ICD konsepnya itu adalah yang most resources, yang kalau misalkan ada lebih dari 2 kondisi, maka yang paling banyak menghabiskan resource gitu ya, ditegakkan di akhir episode rawat, maka itulah yang menjadi diagnosis utama. Ini yang kita anut sekarang di dalam sistem ICD gitu. Nah, di dalam ICD-11 ini kita kalau kemarin kan masih ada 2 ya, di dalam ICD-10 kita boleh ada opsi gitu untuk mengambil definisi yang mana gitu. Tapi kalau ini cuma 1 ya di dalam morbidity rule di ICD-11 itu, jadi kondisi yang ditentukan, jadi dia muncul pada saat jadi alasan masuk rawat, tapi ditegakkannya tetap pada akhir episode rawat gitu. Jadi ada alasan masuk rawat, tapi established at the end of the episode of care, jadi pada akhir episode rawat. Ini tantangan tersendiri menurut saya, menurut kami di Kementerian Kesehatan kalau kita menerapkan ICD-11 ini gitu. Jadi harus ada perubahan mindset gitu ya, dari yang apa sih namanya, most resource, jadi munculnya belakangan diagnosisnya gitu, tapi bukan alasan masuk rawat gitu, tapi itu bisa menjadi diagnosis utama kalau dengan konsep yang sekarang gitu, konsep yang kita pakai di dalam sistem ICD gitu ya. Nah ini yang perlu sosialisasi dan apa ya, kalau ingin diterapkan gitu, karena ini agak mengubah konsep yang sekarang existing. Nah, kemudian sama juga nih seperti ICD-10. Jadi apa namanya, coder itu juga dikasih hak untuk melakukan reseleksi diagnosis utama gitu ya, main condition. Jadi tapi tetap aturannya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, dokter tidak sesuai gitu ya menempatkan diagnosis main condition-nya sebagai condition gitu ya. Yang paling pertama harus dilakukan oleh seorang coder adalah melakukan klarifikasi gitu ya, gitu ya, boleh gitu ya, seorang coder itu kalau di sini. Jadi kalau misalkan ya, suara putus-putus ya. Kayaknya mau nge-lag nih suara Bu Iris. Sudah tidak ada suara. Nah, hilang. Iya. Ya, Bapak Ibu mohon sabar. Ini gangguan lagi ya. Ya.
Tapi semua partisipan saya paham ya, pasti memahami kondisi seperti ini yang memang di luar kendali kita. Jadi Indonesia kapan nih ICD 11 mau digunakan? Apakah 2022? Nah, pertanyaan kita ya nanti sama Bu Iris ya. Halo, Bu Iris. Halo, Ibu, saya hilang lagi ya, Bu. Aduh. Iya, hilang. Aduh, nggak apa-apa. Gimana? Saya harus komplain abis nih ke providernya nih. Aduh. Mohon ya, maaf. mungkin kalau Sabtu itu banyak yang make, Bu, di sekitar Ibu. Jadinya itu. Iya, benar, Bu. Karena sekarang sekolah pada ini semua jadi pada pakai provider yang sama di sekitar rumah saya semuanya. Benar-benar itu. Ini Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah jelas, Bu Iris, monggo. Tentang reseleksi ini seperti yang tadi saya jelaskan. Tadi masih ketangkap nggak ya yang saya jelaskan? Saya dari tadi ngoceh tapi nggak tahu udah putus gitu loh, Bu. Iya. Tadi artinya klarifikasi ya, sama pemberi pelayanan ya intinya gitu ya. Iya, intinya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan klarifikasi gagal didapat gitu ya, ini coder boleh tadi mengubah gitu ya. Tapi tadi kriteria main kondisinya itu kembali ke tadi yang awal gitu ya, kondisi yang merupakan alasan masuk dirawat kemudian ditegakkan pada akhir episode rawat gitu ya. Kalau ingin juga dilaporkan yang lebih detail terkait dengan extension code itu juga bisa gitu ya. Nah, ini mati lagi. Iya, jelas Pak Bu. Ayo Bu. Ini maksudnya laptopnya yang mati. Oh, laptopnya mati. Masya Allah cobaannya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Sebentar ya Bu, tadi dari sini. Jadi ini saya kasih beberapa contoh. Kok ini balik lagi ke sini lagi ya? Nah, contoh kasus misalkan jadi seorang pasien, jelas Ibu ya? Jelas Bu. Nah, jadi seorang pasien masuk dengan demam gitu ya, kemudian sakit kepala gitu, terus kemudian setelah diinvestigasi dia ada Staphylococcal meningitis gitu ya, dan ini confirm gitu ya. Kemudian selama dirawat ternyata ada pneumonia gitu ya. Nah, main conditionnya dokternya tuh nulis Staphylococcal meningitis pneumonia gitu. Semuanya di dua kondisi ini dimasukkan sebagai main condition gitu ya. Nah, kalau kita coder melihat ini kan kita harus pilih satu yang paling yang menjadi main condition gitu. Nah, kalau untuk kasus ini maka yang menjadi diagnosis utama adalah Staphylococcal meningitisnya, kemudian other conditionnya itu adalah pneumonianya gitu. Kemudian contoh kedua, jadi ada pasien dengan riwayat PPOK gitu ya, dia datang ke rumah sakit tadi untuk biopsi prostat gitu ya. Nah, tapi karena dia punya riwayat PPOK-nya juga dievaluasi gitu ya, dan setelah hasil biopsinya itu dinyatakan ini benign prostatic hypertrophy gitu ya. Jadi kondisi dokternya tapi nulisnya di rekam medisnya itu bahwa COPD-nya sebagai main condition, kemudian ada hipertrofi prostat. Jadi kan ini harus kita reseleksi gitu ya, bahwa yang harusnya menjadi diagnosis main condition-nya itu adalah hipertrofi prostatnya gitu ya. Jadi PPOK-nya ini menjadi diagnosis lainnya gitu ya, diagnosis sekundernya. Itu. Nah, isu selanjutnya itu adalah kapan sih kita mau pakai gitu? Kapan sih Kementerian Kesehatan akan menetapkan menggunakan ICD-11 ini gitu ya? Kalau saran dari WHO sih
tadi kalau memang negaranya sudah siap gitu ya. Terus begitu ini juga perlu planning yang matang gitu ya, perlu perencanaan gitu. Karena tidak boleh mengganggu proses yang sedang berlangsung saat ini gitu ya. Nah, kalau transisinya itu, kalau untuk kasus kematian itu akan lebih smooth gitu kalau kita menggunakan DHIS 2 ini. Tapi kita kan belum pakai ya, ini mortality statistik ini juga isu lagi tersendiri yang memang belum jalan gitu ya di kita gitu ya. Nah, apakah Kementerian Kesehatan akan menggunakan ICD-11 gitu? Tapi walaupun nanti kita, maksudnya WHO sudah bisa efektif per 1 Januari 2022, apakah Kementerian Kesehatan akan menggunakan itu gitu ya? Untuk saat ini belum gitu ya, 2022. Kenapa? Karena kita juga belum siap gitu dari sisi infrastrukturnya belum siap gitu ya. Kemudian juga kalau terkait dengan JKN, ini kami kan masih berproses dalam pengembangan grouper baru gitu ya, grouper baru yang menggunakan, nanti kita punya namanya ICD-10 Indonesian Modification gitu. Itu yang masukan dari berbagai, karena tadi ICD-10-nya itu kan nggak lengkap gitu ya, banyak yang diagnosis yang belum ada gitu. Nah, ini yang akhirnya kita masukkan untuk usulan untuk jadi Indonesian Modification yang ada di dalam sistem grouper yang kita bangun saat ini gitu. Jadi mungkin nanti kalau ini groupernya sudah running smooth, baru mungkin kita akan beralih lagi transisi dari ICD-10 Indonesian Modification baru kita ke ICD-11. Jadi memang ini masih proses yang sangat panjang untuk bisa menerapkan ini gitu. Tapi ini kalau menurut saya ini sih karena kita adalah negara anggota WHO ya, kita juga harus mengarah ke sana gitu. Jadi mungkin teman-teman mumpung belum mulai belum dijalankan, ini bisa sambil dipelajari gitu ya. Ini banyak gitu ya, sebenarnya referensinya itu di websitenya WHO itu banyak banget, ada reference guide-nya itu jelas di situ. Kemudian kalau mau coba-coba gitu. Sebenarnya saya tadi pengen banyak latihan interaktif gitu, coba karena ininya mati-mati melulu jadi kita ganggu dikit gitu. Jadi itu sangat tadi tinggal sangat mudah gitu ya untuk tinggal klik aja gitu. Seperti itu. Nah, itu mungkin sebelum saya coba tunjukkan lagi ya ke teman-teman gitu ya. Misalkan, apakah sudah terlihat Bu ini? Sudah Bu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cari hipertrofi tonsil gitu, ini tinggal ketik aja gitu, tonsil, hipertrofi tonsil dan adenoid gitu ya, tonsil, ini tinggal tonsil. Ini kita klik, kemudian bukan plasma, tadi saya maunya hipertropik ya. Ini hipertrofi ya, tinggal diklik nih dia kasih pilihan. Nah, hipertrofi tonsil dan adenoid gitu. Nah, udah tinggal cari. Nah, ini ada specified chronic disease of tonsil or adenoid gitu ya. Nah, ini ada Y ya, karena dia tadi yang saya bilang ini titik 8 kalau di ICD-10 gitu ya. Nah, ini ada lagi lupa saya tadi jelaskan, ini ada nih kode J ini di sini kecil, mungkin nanti kalau teman-teman buka. Nah, ini adalah terkait dengan maternal. Jadi ini kalau di maternal itu kodenya akan berbeda. Jadi yang sebelumnya tadi CA0F.Y ini jadi berubah kalau pada ibu hamil gitu ya. Jadi dia ngasih berbagai pilihan gini di dalam ICD. Ini sangat mudah sih kalau menurut saya ya. Kalau misalkan saya mau cari sepsis gitu ya. Sepsis. Nah, ini kan sepsis without septic shock ya. Ini saya buka. Ini di sini ada J, terus ada tombol yang ini yang seperti garis-garis warna hijau. Kemudian ini juga ada yang positif warna pink. Nah ya, ini kalau yang J itu dia tadi kode untuk ibu hamil ya. Kalau pada ibu hamil kodenya akan ini JB42.3/1G40 gitu ya. Nah, kemudian kalau dia ada yang hijau-hijau ini
yang garis strip hijau itu adalah coding note gitu. Ada coding note-nya, ini anotasi saya nggak jalan ya. Coding note, jadi di situ ada note-nya gitu. Nah, kemudian juga kalau ada lagi yang tanda positif itu warna pink, itu berarti ada post coordination yang harus kita kode gitu. Dia mandatory. Ini yang wajib kita kode gitu. Jadi ini begitu kita klik, ini udah langsung link ke volume satunya. Nah, ini kodenya gitu. Jadi apa namanya? Sangat detail. Jadi kita nggak perlu lagi cari lagi yang untuk ibu hamil apa gitu. Itu dia langsung ngasih tahu sih seperti itu. Ini mungkin apa namanya? Salah satu fitur-fitur yang menurut saya jadi memudahkan gitu untuk kita mencari kode ICD-11 ini gitu. Itu mungkin sedikit dari saya, Bu. Iya. Terkait dengan ICD-11. Oh. Baik, cukup Bu Riris? Iya, apa? Ya. Sudah? Itu dari saya. Sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Riris atas pencerahannya buat kita semua tentang ICD-11 ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Riris, walaupun agak sedikit gangguan koneksi, namun ya kita sudah menangkap esensi apa yang ingin disampaikan oleh Bu Riris, termasuk latihan. Kita mencoba mencari beberapa diagnosis. Nah, kalau saya sedikit membuat ringkasan bahwa Bu Riris tadi sampaikan bahwa sebenarnya ICD-11 itu sudah dimulai revisi tahun 2007, kemudian akan diefektifkan mulai 2022 oleh WHO direkomended ya. Tetapi sepertinya Indonesia belum siap untuk menerapkan di tahun 2022 ya awal. Nah, kemudian ada 25 negara yang terlibat di dalam penyusunan ICD-11. 55 negara yang 55, mewakili. Iya. Dari 27 institusi ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa telah dilakukan review, kemudian ada pengujian, termasuk ada komentar dari 99 negara gitu ya. Di mana kelebihan dari ICD-11 ini tadi selain ada statistik mobilitas, mortalitas, ternyata juga ada mengakomodir keselamatan pasien gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk FKTP atau clinical care, primary care ya. Kemudian bisa juga untuk pengukuran biaya kesehatan ya. Kemudian itu juga memantau SDGs, Sustainable Development Goals. Kemudian ada pendokumentasian klinis gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti diskusi lebih lanjut dengan Bu Riris, monggo silakan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, dengan berakhirnya sesi dari Bu Riris tadi, saya akan buka sesi tanya jawab gitu ya.